pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang itu diperkirakan banyak pihak akan lebih rendah sedikit ya atau setara paling maksimal dari 2025. Kondisi geopolitik, perdagangan internasional, tarif khususnya itu kita punya risiko untuk tidak sebagus biasanya. Dan juga risiko investasi karena soal ketidakpastian. Nah, jadi menurut kami di Bright Institute, jika dinamika perekonomian berlangsung normal, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu akan melambat dibandingkan 2025. 2025 ini kisaran 5,05 atau 5,04 deh kalau Bright menghitungnya. Maka di depan akan 4,90%. Namun ada risiko hanya tumbuh 2,5%. Jadi itu resesi berarti kalau 2,5 itu. Nah, pertumbuhan sektoral dilihat dari industri pengolahan normalnya 5, pertanian kalau dia as usual 2,75 tapi ada risiko ke 1,75. Perdagangan 5 ada risiko ketiga. Pertambangan 1 ada risiko kontraksi. Itu juga paling menentukan ada potensi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu anjlok. Nah, tetapi risiko terbesarnya adalah kebijakan ekonomi presiden ini yang nampaknya tidak terlalu tampak. Pemerintah tidak memperlihatkan sense of crisis, memimpikan hal-hal besar sementara lupa masalah kelaparan kita, masalah bencana kita, masalah real yang dihadapi dengan PHK dan sebagainya itu tengah berlangsung. Pejabat negara langit sementara rakyatnya sedang merangkap di belahan bumi ini dan mengais-ngais makanan dan pekerjaan. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini saya akan melakukan analisis umum, semacam refleksi ya, terkait pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, meskipun datanya masih kurang 3 bulan. Kemudian memperakirakan apa yang mungkin terjadi dalam hal pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Nah, saya beri judul assessment ini dengan pertumbuhan ekonomi akan turun pada 2026. Turun berarti lebih rendah dari 2025. Nah, paparan saya kurang lebih memiliki beberapa poin. Pertama, poinnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang itu diperkirakan banyak pihak akan lebih rendah sedikit ya atau setara paling maksimal dari 2025. Banyak pihak ini, kecuali pemerintah dan Bank Indonesia yang yakin akan lebih tinggi. Nanti angka-angkanya kan kita perlihatkan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Bank Dunia khususnya itu menyoroti soal kondisi ketenaga kerjaan Indonesia dalam konteks yang saya highlight, yang saya garis bawahi terkait topik ini adalah dampak negatifnya dari kondisi ketenaga kerjaan tersebut terhadap konsumsi swasta. Nah, konsumsi rumah tangga dan LPNRT itu ya. Nah, meskipun Bank Dunia juga memperkirakan akan ada kompensasi. Jadi konsumsi swasta turun tapi akan ada peningkatan pada ekspor dan investasi. Itu menurut Bank Dunia, nanti kita akan lihat. Yang ketiga, poin yang akan saya sampaikan adalah tidak ada indikasi pertumbuhan sektoral, jadi belum ada ya. Sektoral itu berarti ada 17 sektor menurut catatan BPS itu untuk kategori di Indonesia. Itu tidak ada indikasi pertumbuhan sektoral yang meningkat pesat. Ya ada yang meningkat lebih dari biasanya, tetapi secara keseluruhan yang memberi kontribusi besar itu tidak ada indikasi meningkat pesat yang bisa menopang pertumbuhan di atas 5% seperti harapan Bank Indonesia dan pemerintah. Itu poin keempat, ya kalau dilihat komponennya, komponen PDB itu kan bisa sektoral, jadi ini komponennya adalah permintaan, jadi dua sisi ya, dua sisi mata uang. Itu risiko terbesar justru akan dialami oleh konsumsi rumah tangga yang bisa menurun. Nah, karena pelemahan daya beli, lalu konsumsi pemerintah yang 2026 bisa saja menurun karena ruang fiskal yang menyempit. Biarpun APBN 2026 telah ditetapkan, tapi belum tentu bisa diwujudkan ya. Lalu ekspor itu juga punya risiko meskipun
perakiraan umum tetap dia akan meningkat, tetapi dengan kondisi geopolitik, perdagangan internasional, tarif khususnya itu kita punya risiko untuk tidak sebagus biasanya. Dan juga risiko investasi karena soal ketidakpastian. Nah, yang nomor 5 poin yang akan saya sampaikan, ketidakpastian keuangan global yang belakangan ini meningkat, ya soal harga emas, soal the Fed rate, soal US Treasury note, soal Bank of Japan, dan macam-macam yang itu bisa menimbulkan kondisi guncangan ya selevel 2008 misalnya untuk global ya. Nah, itu akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dan akibatnya kalau itu terjadi, yang 4 poin di atas tadi lebih parah semua. Jadi resikonya kita bisa resesi. Nah, slide ini memperlihatkan soal pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 16 tahun terakhir ya, dari tahun 2011-2015 tahun terakhir. Itu gambarnya, jadi kita memang tumbuh di kisaran 5%, kecuali pada saat pandemi yang kita drop. Nah, maka pada tahun 2026 mendatang, menurut saya, Bright Institute ya lembaga saya, itu ya pertumbuhan kalau mengikuti jalur normalnya dari dinamika yang ada, baik sektoral maupun komponen permintaan, itu ya kita akan 4,90%. Dan ini bukan hanya lembaga saya, banyak lembaga yang mengira begitu. Tapi Bank Dunia sudah memproyeksikannya 5,0, IMF juga 5,0, beberapa lembaga think tank 4,9 sampai 5,0. Jadi saya termasuk yang 4,9 ya. Nah, tetapi perbedaannya, Bright Institute memiliki perakiraan yang sifatnya itu adalah insight ya, bahwa risiko untuk garis merah itu ada, turun dia. Jadi kalau normally tidak ada kejutan, tidak ada kejadian yang mengguncang, dia 4,9. Nggak bisa juga 5,4 seperti maunya pemerintah atau maunya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu menyampaikannya dalam bentuk rentang ya, 4,9 sampai 5,7. Wah, itu mah bukan proyeksi itu ya, itu cari aman kalau buat angka perakiraan seperti itu. Kalau ambil titik tengahnya kan 5,3. 4,9 sampai 5. Jadi nanti kalau saya sebut Bank Indonesia, saya ambil titik tengahnya. Sebenarnya itu target mereka. Nah, ini ya, jadi resikonya bisa 2,5%. Nah, kalau dilihat yang kanannya itu, lihat itu Bank Dunia tahun 2020 ini bilang 5,0, tahun 2026 masih 5,0. Kalau Bright tahun 2025 ini ya 5,0. Maksimal 5,05, tapi kemungkinan 5,03, 5,04. Jadi 5 kalau dibulatkan, tahun depannya 4,9. Nah, sementara APBN tahun 25 berjalan ini masih kurang 3 bulan datanya. Kalau peristiwanya sudah selesai 31 Desember, tapi BPS menghitungnya nanti sampai bulan awal Februari baru dikeluarkan. Itu 5,2 target APBN 2025, sedangkan target APBN 2026 itu 5,4. Nah, Bank Indonesia itu saya udah katakan tadi, sebetulnya dia buat rentangnya sampai berapa poin tuh ya, sampai 0,8 ya. Ya, itu sebetulnya tidak lazim untuk lembaga seperti Bank Sentral, lembaga think tank, lembaga internasional itu kalau buat proyeksi ya to the point angkanya 5, berapa, 4, atau maksimal itu rentang dengan selisih 0,1 persen poin. Lah ini 4,9 sampai 5,7 untuk tahun 2026 itu bukan proyeksi ya, kalau untuk itu cari aman untuk biar tidak salah. Mungkin di satu sisi ya dia khawatir bisa 4,9 di 2006 Bank Indonesia nih. Tetapi karena pemerintah sudah naruh 5,4 kan gak enak hati, taruhlah batas atasnya 5,6. Maaf 5, ya betul 5,6 atau 5,7. Maka Bank Indonesia masih 5,3 sebenarnya. Kalau ditambahkan dibagi 2. Nah, itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi sudah saya katakan tadi bisa dilihat sektoral, ya unsur-unsurnya, komponennya, rinciannya 17 sektor. Nah, di antara 17 sektor itu ada 4 sektor yang relatif paling besar porsinya. Kemudian juga sumbangannya, karena dia porsinya paling besar, maka sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi pun biasanya paling besar. Nah, itu pertama industri pengolahan.
Nah, pertumbuhan industri pengolahan itu di tahun 2025 berjalan ini ya kurang lebih memang masih 5,25, jadi agak tinggi ini. Ini termasuk tertinggi selama 10 tahun terakhir. Ini belum tentu segitu ya, tapi saya mengikuti pola BPS itu sekitar itu. Tetapi menurut saya di tahun depan dia akan turun menjadi 5,0 kalau tadi tidak ada guncangan. Nah ini karena rata-rata di era Jokowi 2015 sampai 2014 tentu salah satu penyebabnya adalah karena COVID ya. Tapi kalau di tahun 2025 ini agak tinggi sedikit, yang perhitungannya dicurigai oleh banyak pihak, tapi saya anggap aja perhitungan BPS itu benar. Ya 5,25 jadinya nanti. Nah, tetapi resiko jika ada goncangan, nanti kita, ya goncangan itu adalah eksternal ya, nanti berpengaruh kepada domestik. Bisa juga domestik goyang-goyang sedikit dihantam oleh eksternal, tapi kebanyakan eksternal. Yang kita perkirakan juga dipicu oleh peristiwa eksternal yang semacam 2008, semacam COVID itu kan eksternal juga, asalnya masuk ke Indonesia juga. Tapi kalau untuk COVID memang kita juga mengalami di dalam COVID kan. Nah, itu rata-ratanya 3,54. Maka perkiraan 5,0 itu sebetulnya juga konservatif ya, sekitar itu. Kalau 5,0 nanti menunjang ke 4,9 yang di atas tadi loh. Tetapi risiko jika ada guncangan dia bisa mencapai bisa 3,5%. Jadi rendah kalau 3,5 itu ya. Terendah selain di saat pandemi COVID 2020-2021. Nah kalau itu yang terjadi maka 3,5 itu akan mengarah kepada total 2,5 untuk pertumbuhan ekonomi. Ini industri pengolahan. Kemudian sektor kedua yang juga besar, sebetulnya bukan urutan kedua besar ya, tapi saya melihat dampaknya dulu aja. Ini pertanian. Kalau pertanian ini memang tahun 2025 ini kelihatannya adalah pertumbuhan tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Kemungkinan mencapai 3,7. Melihat dinamika sampai 9 bulan ya. Maka di tahun depan apakah bisa dipertahankan? Nanti dulu. Karena upaya habis-habisan untuk menggenjot 2025 disertai dengan keuntungan iklim. Ingat pertanian ini pengertiannya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, jadi pertanian dalam arti luas. Itu maka kalau berdasarkan kebiasaannya nanti hanya di kisaran 2,75%. Nah, karena rata-rata sebelumnya juga di sekitar itu, kecuali 2025 ini agak sedikit meningkat. Tetapi melihat kemungkinan ada faktor goncangan tadi dan yang penting juga kita belum tahu kontribusi dalam arti negatif ya, bencana di Sumatera itu tentu kan berpengaruh tuh terhadap perkebunan, terhadap pertanian, terhadap kehutanan. Jadi bagaimanapun itu pengaruh ditambah dengan kemungkinan lain, maka saya mengira lembaga kami mereka itu hanya 1,75. Jadi kalau 2,75 dia menunjang ke proyeksi 4,9 tadi, business as usual BAU itu. Kalau dia 1,75 berarti dia mengarah kepada tadi pertumbuhan 2,5%. Itu sektor kedua dari 17 sektor. Sektor ketiga, nah kalau ini sektor ini memang besar ya, nomor 2 setelah industri itu adalah perdagangan. Itu tahun 2025 berjalan ini juga lumayan bagus, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak rendah, jadi seperti biasanya di beberapa tahun terakhir, yaitu sekitar 5,5%. Saya ulangi datanya baru 9 bulan, ini adalah perkiraan saya, perkiraan lembaga saya itu 5,5%. Nah di 2026 itu kemungkinan hanya 5%. Ya, karena pelemahan daya beli tadi dan macam-macam faktor termasuk tadi industrinya juga melambat, pertaniannya juga melambat, tumbuh tapi melambat, maka di perdagangannya ini akan hanya 5%. 5% ini menunjang ke 4,9 tadi ya. Jadi laju penurunan di sektor perdagangan ini kalau normal tidak terlalu besar dari 5,5 ke 5 atau di kisaran itu. Tetapi kalau keadaannya memburuk mengarah ke 2,5% tadi, maka di sini akan hanya 3% perdagangan. Nanti itu ya. Lalu sektor yang keempat, jadi 4 sektor yang saya anggap 4-4-nya kalau dijumlahkan lebih dari separuh PDB,
itu pertumbuhan sektor pertambangan. Nah, pertambangan di tahun 2025 ini kontraksi ya, jadi kurang lebih 1%, masih kurang 3 bulan datanya. Jadi kontraksi itu artinya produksi nilai tambah dari sektor pertambangan itu lebih rendah dari tahun 2025. Tahun depan kita memproyeksikan sedikit membaik, karena biasanya kalau habis jatuh begitu naik ya, kalau jatuhnya tajam banget 2025 ini maka dia membaik, karena harga komoditas juga relatif sudah tidak turun jauh lagi, karena sudah mencapai tingkat-tingkat yang relatif seimbang. Nah itu naik dia, kalau bisnis as usual dia akan naik 1%, tapi kalau resesi ya kontraksi 2%, itu gambar merah itu tuh maksudnya, itu secara sektoral. Bagaimana secara komponen sektoral? 4 saya ambil dari 17 sektor, 4 ini mencapai lebih dari 60%. Jadi untuk mewakili keseluruhan sektoral. Lalu bagaimana dengan komponen yang dari disebut komponen pengeluaran atau komponen permintaan? Jadi barang diproduksi oleh lapangan usaha apa saja, kemudian dipakai untuk apa saja, kurang lebih begitu. Nah yang dari dua sisi yang dijumlahkan sama. Nah, konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari 50%, antara 50 sampai 54% fluktuasi ya, porsi dari total kue PDB itu tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 4,90%, 4,9 ya, dan itu termasuk yang rendah kecuali di saat pandemi, bukan termasuk terendah selain pandemi selama 15 tahun terakhir. Jadi kecuali 2020, 2021, 4,9 itu sudah terendah meski tipis. Karena memang konsumsi rumah tangga itu tidak bisa anjlok begitu saja kecuali pada saat goncangan ya. Contoh goncangan ya pandemi itu. Contoh goncangan lain 2008. Contoh goncangan yang lain yang berat ya krisis 98. Nah 4,85 itu tahun 2026 mengarah ke pertumbuhan 4,9 tadi, kami mengira ini akan turun tipis. Jadi 4,85 atau stagnan di 4,9, karena itu pertumbuhan ekonomi masih 4,9, masih sedikit di bawah 5. Tetapi kalau kita lihat dari perakiraan Bank Dunia 4,9, dia mau mengira tahun ini 4,9, tahun depan 4,9, jadi sejalan dengan perkiraan kami. Sementara APBN itu tahun ini 2020 yang berlalu ini itu 5%, sedangkan tahun depan diasumsikan 5,2, terlalu optimis. Yang 5% ini pun kemungkinan tidak tercapai. Bagaimana Bank Indonesia? Tapi ingat ya, Bank Indonesia tadi saya ngambil titik tengah dari rentang sasarannya. Itu tahun ini 5, tahun depan disebut 5,3. Jadi Bank Indonesia kelihatannya meyakini konsumsi rumah tangga bisa meningkat tahun depan. Kami tidak di sini. Nah, bagaimana dengan investasi, yang kalau investasi ini jangan disamakan dengan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini investasi dalam pengertian data BPS, PMTB namanya, pembentukan modal tetap bruto. Tidak sama dengan investasi itu datanya. Beriris tapi tidak sama beririsan. Nah, tahun yang sedang berjalan ini ya lumayan lah ya, sekitar 4,85 atau berapa ini, saya lupa angkanya itu. Nah tahun depan kita mengira dia memang bisa naik, melihat perkembangan kesepakatan dan rencana-rencana pemerintah untuk beberapa proyek strategisnya bagaimanapun akan menambah PMTB ya, hilirisasi kah, dan beberapa yang dikatakan untuk membangun yang sifatnya modal ya, sifatnya barang modal, itu akan membuat PMTB naik 5%. Tetapi dan dengan 5% itu nanti menunjang ke 4,9. Kalau mau 5,3 pertumbuhan investasinya harus 6. Kalau mau 8%, ya pertumbuhan investasinya harus 9-10%. Nah ini kita malah khawatir dengan panah merah itu, bahwa bisa saja 3,0 di tahun 2026, sehingga tadi menjadi 2,5 secara total. Bagaimana dengan lembaga lain? Ini kalau kita lihat Bank Dunia itu optimis tuh, kita 6,2 tahun depan. Tahun ini pun dia bilang 6,1. Sementara APBN tahun ini 5,5, tahun depan 5,2. Jadi APBN sendiri sebetulnya tidak terlalu ambisius terhadap MTB ini ya. Sementara Bank Dunia ini tidak tahu bagaimana kalau dia melihat ada kemungkinan itu sebanyak itu.
Nah, sementara Bank Indonesia sendiri juga di tahun depan juga optimis seperti Bank Dunia 6%. Ya, itu ya. Lalu bagaimana dengan komponen lain yang juga penting di dalam pertumbuhan ekonomi? Ekspor. Jadi barang itu diproduksi, ada yang dikonsumsi oleh swasta, ada yang kemudian diinvestasikan menjadi barang modal, ada yang diekspor, nanti ada yang dikonsumsi oleh pemerintah. Kurang lebih begitu ya. Jadi diproduksi dalam negeri masuk ke PMTB tapi dia diekspor. Ekspornya kan fluktuatif nih, pertumbuhan tiap tahunnya. Tahun ini ya sedang lah ya, tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Kira-kira 2025 ini mencapai hampir 8% ya, kurang lebih 8,5%. Tapi tahun depan menurut kami akan turun. Turun dalam konteks normal ya, karena memang fluktuasinya itu 5,5. Tetapi kalau terjadi goncangan, dia berisiko 2,5. Nah, bagaimana dengan Bank Dunia melihatnya? Tahun depan dia katakan 5,6, tahun ini 7. Ya 7 hampir benar ya, kita 8. Sementara APBN sebenarnya sempat pesimis karena tahun lalu dibuatnya. Itu 5,4, tahun depan optimis banget nih. Tahun depan itu maksudnya mulai tahun ini ya, yang saya tapping ini sudah 2026 ini. 6,7. Tetapi Bank Indonesia tahun ini sudah menghitung dia ya 8,1. Jadi mirip kita dengan Bright. Tapi tahun depan Bank Indonesia aneh juga, tidak seoptimis pemerintah, naruh angka 5,3. Ya itu kurang lebih. Nah lalu bagaimana dengan konsumsi pemerintah? Konsumsi pemerintah jelas berfluktuasi. Tahun ini termasuk tidak besar ya, karena kita sudah tahu sekalipun narasi Menteri Keuangan, ayo belanja kementerian lembaga, tapi kan alokasinya dan juga antara perintah yang disampaikan ke publik dengan di dalam kita nggak tahu. Ternyata realisasi belanja juga direm kan, terutama yang transfer ke daerah, yang kementerian pun tidak dibuat 100%. Kenapa? Karena yang pendapatannya juga anjlok gila-gilaan kan, sehingga kalau dipaksakan defisit jebol. Ini aja defisit akan jebol nanti. Jebol tapi mungkin deket-deket dengan 3. Nah, kembali ke ini, konsumsi pemerintah itu juga bukan hanya pusat ya. Pemerintah itu termasuk pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Jadi kita, karena saya melihat konsumsi ini akan terkendala besok, termasuk yang konsumsi daerah, pemerintah daerah, maka ya 3% paling tahun depan. Dan kalau pemerintah benar-benar kesulitan fiskal, bisa saja hanya 1%. Kan baik, di pertengahan itu kan bisa dikurangi, bisa diblokir dan sebagainya. Bagaimana dengan proyeksi Bank Dunia? Bank Dunia tahun ini malah melihatnya ya nggak meningkat 0,1% ya. Jadi kita nanti lihat aja BPS berapa angkanya. Tahun depan Bank Dunia ini optimis 5,8 karena dia mungkin ngelihat dari APBN 2026 dan juga kemungkinan belanja-belanja lain ya dari pemerintah, karena nggak hanya pemerintah pusat. Sementara APBN sendiri tahun depan sebenarnya sudah nurunin jadi 4,3 pertumbuhannya ya. Nah 2025 ini sudah diasumsikan 5. Bank Indonesia sendiri juga saya tidak tahu ini, masing-masing lembaga ini cukup punya feeling sendiri-sendiri ya. Jadi kita harus hati-hati nih ketika Bank Indonesia bilang target pertumbuhan sekian, kami juga sekian, ada lagi lembaga lain sekian, itu kita harus lihat rinciannya. Ternyata rincian Bank Indonesia ini tidak meyakinkan, ini konsumsi pemerintah mau dia dorong 7,6. Itu ya. Nah, dari argumen-argumen itu, izinkan saya menutup asesmen saya terhadap pertumbuhan ekonomi, refleksi yang sudah terjadi ini maupun yang tahun depan. Nah, jadi menurut kami di Bright Institute, jika dinamika perekonomian berlangsung normal, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu hanya akan melambat dibandingkan 2025. 2025 ini kisaran 5,05 atau 5,04 deh kalau Bright menghitungnya. Maka di depan akan 4,90%. Namun ada risiko hanya tumbuh 2,5%. Uraian data tadi saya sudah perlihatkan, untuk menopang angka 4,90 itu proyeksi kami rinciannya apa saja. Lalu yang merah-merah panah tadi, kalau itu yang terjadi akan 2,5%. Ya, jadi itu resesi berarti kalau 2,5 itu. Nah, pertumbuhan sektoral dilihat dari sektoral, industri pengolahan normalnya 5. Normal ini maksudnya proyeksi kami ke 4,9 itu ditunjang oleh industri 5, tapi kalau dia mengarah ke 2,5 berarti industrinya hanya 3,5. Pertanian kalau dia as usual 2,75, tapi ada risiko ke 1,75.
Perdagangan 5 ada risiko ketiga. Pertambangan 1 ada risiko kontraksi. Begitu juga kita jelaskan tadi tentang komponen permintaan, dan inilah yang paling menentukan karena ada potensi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu anjlok ya. Kalaupun dia normal, itu dia hanya di kisaran 4,85, lebih rendah juga dari biasanya, tapi tipis. Tapi ada risiko 3,5%. Saya ingatkan lagi, waktu pandemi ini anjlok ya. Waktu 2008 ini juga lumayan turun. Nah, ini berapa kita tidak tahu. Kalau konsumsi pemerintah, saya kok sangat meyakini dia akan turun. Karena kalaupun pemerintah memaksakan utang sudah tidak gampang lagi ya. Nah, saya tegaskan lagi, yang kami maksud dengan potensi untuk mengarah ke 2,5% itu bisa dipicu oleh kondisi fiskal. Ini pertama ya. Jadi karena pemerintah ini terlalu memaksakan program prioritas seperti MBG, Kopdes, sekolah rakyat, presiden kadang di tengah jalan, saya mau ini, saya mau itu, ya itu bengkak pada anggaran, sementara pendapatannya nggak bisa digenjot, maka bisa dipicu oleh itu. Nah, pada saat bersamaan bunga utang, cicilan utang harus dibayar. Kalau bunga utangnya saja bisa tidak tepat waktu, nah itu sudah akan menimbulkan masalah besar nanti. Nah, lalu juga dinamika global. Jadi kita tertekan rupiah, ya toh, kemudian bisa tertekan capital outflow. Capital outflow itu modal keluar berapapun nilainya, yang maksudnya dalam konteks cukup signifikan ya, itu bisa punya orang asing yang sudah ada di sini pergi keluar, atau penduduk Indonesia juga ikutan pergi. Nah, itu akan menggoncang karena kita biasanya masuk, tahun ini sudah masalah, kita tahun depan bisa bermasalah. Nah, tetapi risiko terbesarnya adalah kebijakan ekonomi presiden ini yang nampaknya tidak terarah. Banyak sekali kemauan presiden yang dinarasikan secara besar tidak diikuti dengan mekanisme delivery mekanismenya yang pas. Lalu tampak pemerintah tidak memperhatikan sense of crisis. Ada masalah global, ada masalah yang tadi saya jelaskan, yang dinyatakan adalah kita akan tumbuh 8%, rakyat akan sejahtera, tidak akan, MBG akan besar, sekolah rakyat akan membuat kita pintar-pintar, yang seperti itu. Bukan berarti itu tidak perlu ya, kita perlu untuk bermimpi ke depan, tetapi jangan sampai kita memimpikan hal-hal besar sementara lupa masalah kelaparan kita, masalah bencana kita, masalah real yang dihadapi dengan PHK dan sebagainya, itu tengah berlangsung, dan bisa-bisa akan terjadi perbedaan persepsi, jadi orasi dari pejabat-pejabat negara langit, sementara rakyatnya sedang merangkak di belahan bumi ini dan mengais-ngais makanan dan pekerjaan. Mudah-mudahan yang buruk seperti itu tidak terjadi. Tapi hati-hati, Bright Institute punya perakiraan ada potensi yang cukup besar, sebutlah sekitar 30%. Memang masih lebih banyak tidaknya ya, 70%. Kita bisa tumbuh 2,5% di 2026, artinya itu adalah resesi ekonomi.